pengurus OSIS dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bareng-bareng yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Ini penting, kita harus sering mengucapkan syukur kepada Allah, karena nyatanya sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak bisa lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anak semuanya, khususnya kelas 7, dalam keadaan sehat, berbahagia, senang, dan semuanya semoga bisa betah dan istiqomah. Itu yang penting, harus betah istiqomah. Karena sini dari 100 berapa anak yang hadir? 100 pendaftarnya kalau didata memang 200 ya, 202 yang terdaftar. Nah, yang sudah hadir sekitar berapa? 164. Semoga 164 ini betul-betul anak-anak yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga dari rumah mantep ya, dari rumah mantep tidak akan goyah menghadapi berbagai macam gangguan. Yang pertama, anak-anak harus yakin bahwa sampean jadi santri itu adalah anugerah dari Allah. Halo Mas, Mbak, yang kelas 7 mana? Cung, yang kelas 7 saja. Nah, ini yang kelas 7 ini kan mungkin baru mulai merasakan tinggal di pondok pesantren. Siapapun anak yang ditakdirkan oleh Allah menjadi santri, itu adalah anak yang dari mulai ketika datang ke pesantren sudah memberikan anugerah kemuliaan untuk orang tuanya. Kemarin saya sampaikan begini, kalau ada orang tua anaknya mondok, saya ulangi ya, orang tua atau rumah yang di situ anaknya pergi ke pesantren, itu orang tuanya dinilai oleh Allah naharuhu siyaman wa jihadan fi sabilillah wa lailatuhu qaiman. Orang yang putranya atau cucunya, keluarganya ada di pesantren, itu keluarganya dinilai seperti hari-harinya itu seperti orang berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, dia masih jihad fisabilillah. Ini pahalanya luar biasa. Dan malamnya, ya, walailatuhu qiyaman, malamnya seperti orang yang terus bertahajud. Ini pahalanya punya anak mondok di pesantren. Kenapa? Karena anak yang mondok di pesantren itu, kata Al-Quran, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Ya. Di Al-Quran dijelaskan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah mencintai para santri. Para santri hidupnya ya dihijrahkan dari hidup yang gelap menuju hidup yang terang benderang. Gelap artinya apa? Gelap itu kalau di Al-Quran digambarkan seperti orang yang berjalan di siang bolong, tapi keadaannya penuh dengan awan, penuh dengan mendung, sehingga kelihatannya gelap petang. Ana wong mlaku 6 petengan ya, karena penuh dengan mendung. Terus di situ ada kadang-kadang kilatan api, itu api yang muncul dari bledek. Dari apa? Dari bledek.
Sesekali ada cahaya tapi justru bikin takut. Tapi dengan Anda pindah ke pesantren, sampean menjadi orang yang tidak bisa melihat kebaikan, menjadi orang yang pandangannya selalu dengan kebaikan. Ketika di pesantren, Pak, insya Allah semuanya menjadi baik. Tidurnya naumuhu, ya, tidurnya ibadah, karena tidur untuk istirahat. Istirahat dari apa? Dari berjuang melawan capek, melawan kesel, melawan sebel, melawan jenuh. Nah, sampai di pesantren dari pagi sampai malam itu semuanya diisi dengan insya Allah menjadi amal ibadah. Nah, kebaikan ini melebar, blueberry kepada orang tua, ya, blueberry kepada bapak ibunya di rumah. Maka bapak ibunya di rumah, ya, meskipun mungkin di rumah sholatnya kurang khusyuk, sholatnya kurang tertib, tapi dengan anaknya di pondok, Pak, insya Allah sholatnya yang di rumah kurang khusyuk tetap menjadi sholat yang dinilai mahal oleh Allah, menjadi sholat yang berbobot karena mendapatkan luberan berkah doanya putra putrinya yang di pondok pesantren. Nah, kemuliaan ini harus dijaga. Sampean jadi santri itu adalah pilihan dari Allah. Coba Anda pikirkan, Anda imut-imut. Sampean mondok itu karena ada keinginan, ya kan? Ada kerentek. Tahu kerentek? Kerentek ada suara di dalam batin kita. Aku kepengen mondok, aku kepengen jadi orang soleh, aku kepengen jadi orang yang bermanfaat, aku kepengen jadi orang yang hebat. Itu kerentek namanya. Nah, kerentek itu datangnya dari langit. Datangnya dari mana? Dari langit. Itu yang disebut dengan khawatirus samawi, ya, kerentek sekolah langit yang menjadikan Anda kepengen jadi santri. Nah, anak yang mendapatkan kerentek dari langit, getaran dari langit kepengen jadi santri, itu anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini, sampai lulus SD atau MI mungkin satu angkatan 20 anak atau 15 anak. Tapi anak yang punya kerentek, punya apa? Apa kerentek? Nah, punya niat, atine ngomong, ya Allah, kulo kepengen mondok, itu paling 2 anak, betul? Paling 3 anak, paling 4 anak, paling banyak sekelas 10 anak. Itu artinya anak-anak itu pilihan dari Allah. Law alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Karena Allah tahu anak itu akan jadi anak baik, maka Allah menancapkan hidayahnya, menurunkan hidayahnya. Ini semuanya dari Al-Quran. Ini semuanya ada ceritanya dalam Al-Quran. Law alimallahu fihim khairan. Karena Allah tahu si anak-anak ini akan jadi orang hebat, maka Allah berikan hidayah, ya, masukkan hidayah dalam batin. Akhirnya kepengen jadi santri, kepengen mondok. Nah, pemberian Allah yang berupa hidayah ini harus dijaga. Cara menjaga harus betah. Orang betah ditahan, orang betah dienggan, orang betah dilawan. Lama-lama akan menjadi betah, lama-lama akan menjadi terbiasa. Seperti orang yang pertama melaut pertama pasti mabok, melaut pertama pasti puyeng, melaut pertama pasti sakit. Setelah berlama-lama akhirnya menjadi terbiasa menjadi pelaut dan menjadi betah tidur di atas kapal perahu yang sangat kecil, sampingnya air, atasnya angin, samping angin. Kok bisa? Karena terbiasa.
Nanti sampai kan biasa tidur, ngaji sambil tidur, sekolah sambil tidur, bahkan ngantri wudhu sambil tidur. Yang celaka lagi di WC ditunggu temannya sambil tidur. Kenapa? Karena tidur bagi santri itu adalah kenikmatan yang langka. Saya ulangi, tidur adalah kenikmatan yang sangat berharga. Kenapa? Karena hampir tidak ada waktu tidur. Dan santri nanti ketika pulang ke rumah, apa yang terjadi? Pagi sampai malam pasti tidur. Kenapa? Karena di pondok jarang tidur. Di pondok tidurnya paling jam 11 sampai jam 3. Ya. Yang siangnya sudah aktivitas. Maka ketika ada waktu kosong, tidur. Di rumah tidur. Jadi kalau melihat santri tidur tidak apa-apa. Itu tidurnya ya naumul alim, ya, tidurnya orang yang sedang mencari ilmu atau tidurnya orang alim khairun min ibadatil jahil. Ini pedoman santri. Turune santri sing sregep ngaji, sregep sinau, sregep belajar, sregep deres, kuwe ganjarane luwih gedhe dibanding ibadah wong sing ora ndek ilmu. Ngeri ora? Ngeri kan? Ana wong ora tau ngaji, ora tau mondok, wah ibadah sholat sunat pirang-pirang, tapi nggak ada ilmunya, nggak tahu itu apa sholatnya, kemana, tujuannya apa, syarat rukunnya, faedahnya, hikmahnya, syariatnya nggak tahu. Itu pahalanya kalah kalau ngoroke santri. Hebat enggak? Kenapa? Karena santri itu tidur untuk ilmu, kurang tidur untuk ilmu, makan untuk ilmu, kurang makan untuk ilmu, hari-harinya ilmu. Sementara Allah sudah mengumumkan orang yang diangkat derajatnya, yang tinggi derajatnya hanya dua. Satu, orang yang beriman. Beriman itu gak cukup, harus berilmu. Berilmu itu gak cukup, berilmu dan beriman. Nah sampai alhamdulillah, kalau sekolah dok berilmu, nek sekolah dok sampai mencari ilmu. Kalau di pesantren berilmu dan beriman. Pak, insya Allah yang hari ini kelihatannya ya, kelihatan telangsani, menyedihkan, ya apa enggak? Orang di pesantren begitu, ketemunya telangsani, menyedihkan, tidak apa-apa. Tapi akhirnya menjadi orang yang dimuliakan. Amin Allahumma. Saya kemarin silaturahmi ke Pondok Sarang, santrinya ya Allah, ya kalau tempatnya pakai sumpah dan sebagainya. Tapi setelah pulang jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang mulia, kemana-mana dicari banyak orang. Tapi banyak anak yang sekolahnya ketika sekolahnya mewah, gagah, pakaiannya rapi, motornya gagah, ketika pulang lantas ini membutuhkan. Gak ada yang mencari ilmunya, gak ada yang mau mencari keberkahannya, gak ada yang mencari kebaikan. Kenapa? Inna ma'al usri yusra. Nah sampai yang kepengen jadi orang mulia, pahit-pahit dulu, ya, prihatin dulu. Inna khazainal muna, sesungguhnya gudangnya kemuliaan, gudangnya anugerah, ya, gudangnya kemuliaan, gudangnya anugerah itu harus didapat fi qonatiril mihan. Orang akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi nanti kudu duwe namanya qonatiril mihan. Apa qonatiril mihan? Qonatiril mihan itu simpanan ujian, simpanan cobaan. Maksudnya apa? Nah sampeyan kepengin dadi wong mulia, kudu akeh siap tahan menghadapi pahit, menghadapi capek, menghadapi ujian, menghadapi berbagai macam kesulitan. Di pondok makan kurang, tidur kurang, ya kan? Apa-apa serba kurang, kok sampean bisa? Itu pertanda orang hebat. Kalau di rumah makan banyak, ya apa enggak? Kamarnya omber, kamar mandinya bebas, itu enggak ada hebatnya.
Orang hebat itu orang yang bisa menaklukkan gunung yang tinggi. Orang yang hebat itu orang yang bisa melakukan perjalanan jauh, ya, meskipun bekalnya sedikit. Sampean hebat karena bisa menghadapi berbagai macam kesulitan, karena sampean bisa menaklukkan hawa nafsu. An-nafsu katifliin, apa keren? Yo, an-nafsu katifliin tumilhum saban ala kubir doni wa'in. Terus gimana ya? An-nafsu utai nafsu ku katifli, seperti anak kecil. Anak kecil itu kubur rodo, senengnya nusu. Anggara gelis nusu karo biyunge ora gelem pedhot. Lah nek dijurna bae kon nusu bae bahaya, tekan tua desi nusu bae. Mulane dipedhot, disapih, dipondokkan kena supaya jadi orang hebat. Nah alhamdulillah dulu ketika ibumu nyapih ngerti? Misalnya sampean dari nopo pangkuan ibune ku angel banget, karepe nusu bekor ibune. Ternyata bisa. Hari ini tidak ada anak yang sebesar ini sih nusu kalau dia nggak ada. Padahal dulu nggak bisa kalau nggak nusu, ya kan? Esok nusu, jam 10 nusu, bengi nusu dan sebagainya. Nangis nusu. Sekarang sudah nggak ada yang mau. Ternyata bisa disamping. Nah kemarin sampai apakah di rumah ditunggu di biung apa kalau biungnya sikit disapih lagi yang kedua. Insya Allah bisa. Kita doakan semoga santri yang hari ini latihan prihatin, latihan pahit, Pak insya Allah akan bukan rahmat kemudahan hidup di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Semoga betah, semangat. Kalau lagi nggak betah ya kemudian caranya ben betah. Yang berikutnya besok Senin kita mulai belajar, nggak usah takut, nggak usah panik. Wong sekolah itu sementing mangkat, ya. Pinter urusannya peparingnya Gusti. Sementing mangkat. Nang kelas ngantuk yang beli, yang wis beli pemarem yang mel, usah digawe angel, nggak usah dibikin susah. Sementing mangkat. Ngon kelas kok ngantuk yang beli, ngeliat ling aja keseringan, aja sulen boleh ngeliat. Pokoknya harus taat, ya syukur. Pinter, orang pinter sing penting taat. Karena pinter juara, kita paling saking Gusti Allah. Kita berusaha, nggak usah kecil hati yang nggak pinter, yang nggak juara. Karena masing-masing orang punya keistimewaan sendiri. Jaga. Nanti kalau kangen orang tua, minggu pahing orang tuanya datang. Minggu pahing datang. Nikmati, ya. Yang sekali mondok harus dijaga, karena ini hidayah adalah pemberian dari Allah. Jangan sampai dilepehkan, jangan sampai dibuang. Tidak semua anak diberikan hidayah kepengen jadi santri. Setelah jadi santri ada ujian, itu pasti. Tapi lama-lama akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Semoga kegiatan orientasi santri ini mendapatkan banyak manfaat berkah. Semoga santri makin betah, makin berbahagia. Allah berikan hidayah pertolongan. Ya Allah, semoga santri-santri ini betah, istiqomah, sehat panjang umur, orang tuanya dimudahkan rezekinya, orang tuanya dimudahkan usahanya. Berkah doa para santri, orang tuanya di rumah menjadi usahanya menjadi barokah, umurnya menjadi barokah, dan keluarganya menjadi barokah. Dan semoga santri betah, istiqomah, hasil ilmu yang banyak, barokah, manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunajjina biha
min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biya jami'al hajat wa tutahdirna biya jami'al syai'at wa tarfa'una biya ingamal darajat wa tubaluna biya salghaya min jamil khairat wal hayati al-badarat. Ya Allah, ya man yaqulu li syai'in kun fayakun, if'al li if'al lana. Ya Allah, mungkin betah-betah ya Allah. Ya man yaqulu li syai'in kun fayakun, if'al li if'al lana. Ya Allah, mungkin ada sampai berkasih dia betah-betah sehat ya Allah. Ya man yaqulu li syai'in kun fayakun, if'al li if'al lana. Ya Allah, mungkin sampai istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa ini kegiatan orientasi dinyatakan ditutup. Untuk selanjutnya kegiatannya adalah kegiatan kurikulum pesantren dan madrasah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.